Berita pilihan hari ini. Kompak, media internasional menyorot perkembangan timnas Indonesia, termasuk 3 pemain diaspora makin banyak dikenal publik setelah jadi WNI. Media Cina menyebut timnas Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Penilaian tersebut mendapat diamini oleh media negara tetangga, Malaysia. Semuanya bola. Melalui proyek pemain keturunan mereka yang berskala besar, terlihat jelas membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia saat ini, khususnya di Asia Tenggara. Tulis media tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat mampu mengesampingkan Myanmar atau Laos dan sulit mengimbangi Thailand dan Vietnam. Tulis media Cina. Namun kekuatan Indonesia sudah melambung tinggi dan hanya butuh waktu beberapa tahun saja mereka bisa menjadi raja baru di Asia Tenggara bak roket. Puji pernyataan tersebut. Bukti perkembangan timnas Indonesia. Media Vietnam dibuat terkejut dengan performa timnas U23 Indonesia yang berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia baru saja meraih kemenangan atas UEA dalam laga uji coba kedua. Dalam laga yang berlangsung tertutup di Stadion Syabab Al-Ahli, Selasa 9 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia berhasil menang 1-0 lewat gol tunggal yang dicetak Witan Sulaiman. Setelah menjalani 2 laga uji coba ini, ternyata media Vietnam Bongda 24H dibuat terkejut dengan penampilan anak asuh Shin Tae-yong. Media Vietnam tersebut membuat judul bahwa tim merah putih mengejutkan. Timnas U23 Indonesia bikin kejutan jelang Piala Asia U23 2024, tulis Bongda 24H sebagaimana dikutip Selasa 9 April 2024. Tentu saja artikel media Vietnam ini menunjukkan apresiasi kepada performa timnas Indonesia U23. Mereka memuji Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan karena berhasil mengalahkan UEA. Menurutnya timnas U23 Indonesia membuat awalan yang bagus jelang Piala Asia U23. Selanjutnya, 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia dapat sorotan dari media Belanda usai raih kenaikan drastis jumlah pengikut. Media Belanda yang dimaksuda adalah ESPN Belanda. Dalam unggahan Instagram resmi ESPN Belanda, media ternama itu membandingkan jumlah pengikut Instagram masing-masing dari sebelum dinaturalisasi, setelah resmi menjadi WNI, hingga setelah debut bersama timnas Indonesia. Pertama, Nathan Chu Aon. Nathan Chu disorot karena kenaikan jumlah pengikut Instagram yang signifikan. Sebelum menjadi WNI, jumlah pengikutnya di Instagram hanya sejumlah 12.157 pengikut. Kemudian setelah menjadi WNI, jumlahnya meningkat menjadi 205.988 pengikut. Bahkan setelah ia debut mendahului Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye, jumlah pengikut Nathan Chu kembali meningkat. Kini jumlah pengikutnya menjadi 486.350 pengikut. Kedua, Ragnar Oratmangoen. Ragnar, pemain Fortuna Sittard ini menjadi pemain yang paling banyak mengalami peningkatan. Oratmangoen diketahui baru membuat Instagram pada November 2023. Kemudian setelah menjadi WNI, jumlah pengikut Ragnar Oratmangoen per 21 Maret 2024 adalah 231.944 pengikut. Hingga setelah ia debut pada 26 Maret 2024 dan mencetak 1 gol ke gawang timnas Vietnam, pengikut pemain berjuluk Wak Haji ini meningkat drastis menjadi 701.904 pengikut. Terakhir, Tom Haye. Hal serupa juga terjadi pada gelandang flamboyan milik SC Heerenveen, Tom Haye. Sebelum menjadi WNI, pengikut Instagram pemain berjuluk The Professor ini hanya sebanyak 28.237. Namun setelah menjadi WNI, jumlah pengikutnya per 21 Maret 2024 meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 268.156 pengikut. Setelah melakoni debut di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam, angka itu kembali naik. Bahkan jumlah pengikut Tom Haye mencapai 652.593 pengikut.